Ya, masih bersama saya Safira Wardoyo dan Kak Diana Putri di Invest Time on Location. Kak Diana, kalau misalkan kita berbicara begitu ya, kalau misalkan tadi dari cerita-cerita Kak Diana tuh benar-benar passionate banget begitu ya. Tapi di tengah-tengah gitu ya kesukaan Kak Diana di dunia fashion ini dari bisnisnya, dari sisi bisnisnya ini Kak Diana memikirkan juga nggak sih, cuannya besar di sini, jadi saya mendalami aja atau bagaimana? Namanya fashion tuh mau sebesar apa ya Mbak ya? Pastinya bisnis yang lain tuh pasti akan lebih menghasilkan duit banyak daripada fashion menurut saya. Tapi memang hati saya di sini dan saya ini orangnya perfeksionis banget. Saya ini kayak ada satu kepuasan tersendiri kalau saya tuh bisa melihat seseorang, misalnya let's say Mbak Safira nih, saya dandanin gitu ya. Terus bisa jadi lebih bisa menampilkan the best version of you gitu, dalam hati saya tuh saya udah kayak ada sesuatu yang nggak bisa terbayarkan gitu. Kayaknya bisa happy banget. Dan itu kayak udah apa ya, kepuasan yang benar-benar saya dapatkan. Jadi lebih ke kayak kreativitas, lebih ke kayak apa sih, kepuasan, lebih bekerja tuh dengan cinta gitu. Itu yang saya dapatkan di dunia fashion. Wah, luar biasa sekali. Dan kalau misalkan kita melihat begitu ya, Mbak Diana perjalanannya mulai dari susah pilih baju, Iya. terus tiba-tiba ikut lomba, sampai Iya. akhirnya menang di New York begitu ya. Ini ada tentunya ada histori-histori yang memang sangat berarti di hidupnya Iya. Kak Diana. Dan tentunya kalau misalkan kita melihat gitu ya perjalanan karirnya Kak Diana Putri yang sudah merombak gitu ya artis-artis Hollywood, terus merambah pasar Korea Selatan begitu ya. Tentunya kalau misalkan dari klien Kak Diana yang dari Indonesia sendiri begitu ya, atau yang belum pernah memakai dan ingin memakai karyanya Kak Diana, mungkin agak-agak takut kali ya, kayak wah ini kelasnya udah beda gitu kayak, dan bertanya-tanya sebenarnya butuh kocek berapa sih buat pakai atau memiliki ya karya-karya yang dibikin langsung dari Kak Diana Putri. Nah, ini yang saya mau bilang. Jadi gini Mbak, kadang orang tuh bilang, waduh udah internasional, jadi takut dan lain sebagainya. Sebenarnya itu benar-benar apa ya, pemikiran yang sangat-sangat salah. Jadi apalagi saya tinggal di Indonesia, basicnya di Surabaya. Nah, setiap hari tuh saya dealingnya tuh dengan klien-klien saya di Surabaya, sekitarnya. Dan mereka semuanya pasti tahu deh Diana Couture itu seperti apa. Jadi semuanya tuh benar-benar reasonable banget, terjangkau, very affordable. Dan jangan takut untuk datang ke Diana Couture. Bisa langsung ditanyakan sama semua klien-klien saya. Jadi sangat terjangkau. Kalau misalkan boleh kasih angka-angka kisarannya, boleh nggak di-share di Untuk sini? rent aja ya, untuk rent aja yang udah ada aja start dari sekitar 2 juta. Kan sangat terjangkau ya kalau untuk rent segitu. Itu dress-dress gitu ya? Iya, dimulai dari harga segitu. Dan tentunya kalau untuk custom itu kan juga saya selalu memberikan estimasi dulu untuk para klien. Misalnya saya harus tahu venue-nya di mana, kalau outdoor gimana, indoor gimana, seperti apa konsepnya dan lain sebagainya. Kemudian mau fabric seperti apa, detailingnya seperti apa, itu semuanya pasti bisa didiskusikan. Oke, Ya, artinya mengikuti kebutuhan si ya klien. pasti. Budgetnya juga Ya mengikuti, pasti. tanpa mengurangi standarnya Kak Ya, Diana tentunya ya. ya, ya. Dan kalau misalkan dari proses pembuatan gitu ya, misalkan saya mau bikin baru nih buat acara saya, ini butuh waktu berapa lama sih untuk mengerjakan satu dress, satu klien gitu, per klien ini berapa lama? Oke, sebetulnya untuk proses dari gaun sendiri itu nggak lama sih, around 3 mingguan seperti itu. Cuman, saya ini kerjanya by schedule. Jadi, semua schedule saya itu sudah tertata untuk klien-klien, ada yang sudah book sudah sejak tahun kemarin dan lain sebagainya. Jadi semuanya tuh saya kerjanya mengikuti schedule yang sudah masuk, seperti itu. Baik, kalau misalkan tentunya banyak sekali gitu ya kliennya Kak Diana untuk wedding, untuk Iya, ulang tahun iya. dan lain sebagainya begitu ya. Apalagi di Surabaya banyak banget pasti setiap hari acara-acara arisan dan Iya, banyak lagi begitu. Ini banyak banget. artinya Kak Diana sejauh ini sudah memiliki berapa karyawan sih? Sekitar 20 lebih, 25-an gitu. 20, Heeh, 25. 25-an lah. Baik. Setelah begitu ya, album barunya Blackpink keluar, baru muncul lagi ternyata tahu karya
karya-karya orang Indonesia ternyata Iya. yang dipakai. Ini ada perubahan nggak sih orang melihat Kak Diana, oh jadi pengen pakai atau seperti apa nih? Atau banyak callingan minta dibuat atau seperti apa? Ada nggak sih Iya perubahan-perubahan gitu? pastinya ya, karena mereka kan followersnya gila-gilaan ya. Blinks itu kan memang sangat mendunia, banyak banyak yang nge-DM sampai waktu hari pertama keluar music video dari Shadow tuh sampai HP saya tuh udah error beneran. Oh, Saking banyaknya yang nge-DM dan lain sebagainya, ada yang kasih apresiasi dan lain sebagainya itu dari banyak banget gitu. Dan saya sih tetap semuanya tuh saya menilai semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan dan saya benar-benar saya grateful banget karena seperti yang saya tadi bilang kalau kitanya me-reach out mereka itu kayaknya nggak mungkin banget. Kalau mereka yang me-reach out kita itu sangat mungkin ya. Jadi ya saya tetap mau jadi Diana yang seperti ini. baik. Tentunya itu pencapaian yang luar biasa sekali begitu. Nah, kalau misalkan pasarnya Korsel gitu, Blackpink sudah terjamah oleh Kak Diana. Ini ada lagi nggak sih target-target di depan ini mau merambah ke negara mana lagi nih yang buat masuknya karya-karya Kak Diana yang belum terjamah atau rencana dari Kak Diana sendiri apa? What's next? Sebetulnya saya sih nggak pernah mikir after this aku harus kemana itu enggak sih. Karena saya merasa saya udah nyaman, base saya ada di Surabaya ya, maksud saya untuk produksinya. Dan saya memiliki PR di LA. Dan bagi saya untuk besar di satu tempat, benar-benar maksud saya berakar. Kita di sana itu berakar dan sudah ada kayak hasil yang nyata. Saya lebih nyaman di situ. Jadi untuk spill berikutnya saya masih belum tahu. Masih belum tahu. Iya, bantu doa aja. Baik, tentu kita akan menunggu selalu begitu ya karya-karya Kak Diana gitu ya untuk lebih mendunia lagi. Amin, amin. Dan yang saya penasaran gitu ya, kan beberapa target atau yang bisa menggunakan karya-karya Kak Diana ini kan mungkin orang-orang tertentu begitu ya. Ini ada nggak sih rencana untuk membuat fashion bisnis lini gitu ya, yang ready to wear begitu ya, Iya. agar menjangkau semua masyarakat begitu? Sebetulnya untuk lini ready to wear itu sebetulnya sudah ada di si by Diana Couture. Tapi mungkin saya kurang fokus di situ karena memang di couture ini membutuhkan energi dan pemikiran dan benar-benar harus kayak di situ tuh benar-benar saya harus handle sendiri dengan fokus gitu. Jadi sehingga lini tersebut itu kayak agak kurang kepegang gitu. Tapi itu ada di dalam planning saya bahwa memang saya harus ada ready to wear. Iya ya, karena pasti banyak dong yang kayak pengen Iya. pakai punyanya karya Kak Diana gitu yang baju-bajunya dipakai sama Blackpink gitu kan, itu pasti ada suatu kebanggaan tersendiri. Iya. Terkhusus bagi fans-fans dari Blinks gitu ya, dan luar biasa sekali sih kalau dengar-dengar cerita Kak Diana di dunia bisnis fashion ini gitu. Dan Iya. kalau misalkan Kak Diana sendiri melihat industri fashion di Indonesia seperti apa sih? Dari Bagus. kacamata Kak Diana. Saya melihat fashion designer yang baru itu luar biasa sih. Maksud saya mereka berkembang dengan luar biasa. Kemudian mereka memiliki ciri khas dan mungkin saran saya sih mereka harus lebih konsisten di situ, lebih kayak terus menggali nih. Mungkin satu kesuksesan itu nggak kita raih dalam sehari 2 hari gitu. Itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan apa sih? Kayak maksudnya one step itu, maksudnya pencapaian itu dari one step gitu kan. Dan itu kita harus benar-benar di situ tekun, kemudian kita harus terus belajar, mengupgrade diri. Soalnya kalau dunia fashion, kalau kita cuman aku udah di sini udah ngerti ini, kalau kita punya pemikiran begitu, kita nggak bisa maju. Tapi kalau kita selalu merasa kita haus nih pengen tahu cuttingan apa sih yang baru yang bisa bikin orang tuh lebih curvy, lebih kelihatan slim, bla bla bla. Kita kalau selalu pengen belajar itu yang membuat kita akan menjadi sukses. Baik, ini pesan-pesan buat penonton CNBC Indonesia tentunya ya, yang baru mau mulai merambah bisnis fashion atau maksudnya yang mentok begitu ya, Iya. yang mau apa lagi nih, what's next gitu Iya, ya, artinya iya. tekun begitu ya. Harus tekun. Oke, ini kalau untuk bisnis fashion sendiri butuh modal gede nggak sih? Enggak. Karena memang saya memulainya tuh juga, saya ini seorang ibu rumah tangga gitu loh. Jadi bikin baju itu juga dari kebutuhan saya.
Jadi dari situ bikin-bikin baju kan akhirnya kita dapat duit nih dikit-dikit kan ya lumayan ngumpul. And then that's why saya juga nggak bikin koleksi karena saya pikir kalau bikin koleksi fashion show it means saya harus bikin paling nggak koleksi itu kan 12. Itu kan juga membutuhkan biaya. Nah, waktu itu memang akhirnya jalan saya itu mulai tahun 2015 saya bikin koleksi dan nggak sampai bikin, maksudnya nggak sampai kayak harus modal gede seperti bisnis lain itu enggak sih menurut saya. Oh, ini menarik sekali. Ternyata nggak butuh modal gede, Enggak. tapi memang sudah ada basicnya begitu ya. Iya. Ada sekolahnya dulu atau Iya. tahu cuttingan-cuttingan Iya, atau cara iya. mengukur badan itu udah otomatis gitu ya. Iya. Oke, baik. Tapi kalau untuk memulai bisnis ini sampai punya brand sendiri, nggak butuh modal gede. Enggak. Bisa nggak sih disebutin angkanya waktu awal pertama kali pada saat 2010 atau 2015 begitu ya, mulai untuk coba untuk memiliki alat jahit atau alat pendukung jahit. begitu ya, Alat pendukung, jahit, alat pendukung gitu. mesin Itu jahit itu berapa ya? Nggak terlalu mahal kok. Paling sekitar 2-3 juta waktu tahun itu ya. modal awal pada saat itu. Waktu itu saya juga cuma punya 2 tukang jahit aja. Dan benar-benar kayak nggak seperti bisnis lain yang harus modal gede. Itu mungkin harus dimulai dari kitanya sendiri kali. Kitanya sendiri yang memang saya tadi bilang tekun di situ, jangan mudah give up. Dan ya itu tadi terus menginovasi, terus menggali kreativitas, terus kemudian menemukan apa sih kelebihan kita tuh ada di mana. Dan memang waktu itu, tahun-tahun itu ya, saya ini kan orangnya penggemar leather. Dan waktu tahun-tahun itu, kayaknya leather tuh masih kurang banget, apalagi di Surabaya. Jadi saya tuh mulai berinovasi dengan bahan leather. Jadi mungkin itu yang membuat orang-orang tuh ngehnya, Diana Couture itu bisa ke laser cutting, ke leather. Nah, mulai dari situ kayaknya DNA saya udah terbentuk. Makanya tadi saya bilang kalau di dunia kreatif itu, kalau kita sudah memiliki sesuatu yang menjadi DNA atau orang tuh lihat, oh ini Diana Couture. Nah, itu kayaknya udah mengena di hati. Jadi kayak memang orang masyarakat. udah mengenal ciri khas dari Ya. baju-bajunya gitu ya, baju-bajunya Kak Diana itu seperti apa. Baik, ini menarik sekali gitu ya, dan Kak Diana boleh nggak sih kasih pesan-pesan gitu ya untuk anak-anak muda yang memang terbatas begitu ya, keterpunyaannya atau memang nggak bisa sekolah atau apapun, dan memang mungkin belum ada link gitu ya sampai ke luar negeri seperti Kak Diana. Ini pesan-pesannya apa sih buat Pesan saya tuh jangan takut untuk bermimpi besar. Kalau punya mimpi kan nggak perlu bayar kan. Mau mimpi apa aja tuh sah-sah aja. Tapi jangan lupa cepet bangun terus diwujudkan mimpi itu. Saya juga nggak sekolah fashion, saya semuanya otodidak. Kalau zaman sekarang mungkin gampang ya, kita mau mendapatkan satu knowledge itu kita tinggal ketik aja di Google semuanya keluar. Sedangkan tahun-tahun saya dulu tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita tuh mesti harus lihat di library dan lain sebagainya, belajar di situ. Nah, kalau pokoknya kita memiliki satu kemauan, tekad, komitmen, itu pasti bisa. Saya juga dulunya nggak punya link di luar negeri juga sama. Bukannya saya meletak langsung seperti ini tuh enggak juga. Saya ini seorang ibu rumah tangga. Yang waktu itu saya sudah mempunyai 3 anak. Dan puji Tuhan saya bisa, pasti yang lain juga bisa. Baik, luar biasa sekali. Artinya Kak Diana yang sudah mencapai titik ini juga melalui proses-proses yang susah gitu ya, nggak instan. Benar ya Kak Diana ya? Benar. Dan tentunya memang kuncinya tekun, ada kemauan, dan terus mengupgrade diri dan belajar seperti apa perkembangan fashion dari tahun ke tahun begitu ya, dan tahun-tahun berikutnya seperti apa ya. Kuncinya itu ya Kak Diana ya. Luar biasa sekali. Ini cerita inspiratif sekali buat anak-anak muda. Kak Diana, ini terima kasih banyak ya saya juga atas waktunya. Ini di sela-sela kesibukan Kak Diana yang memang kliennya ada di luar negeri semua begitu ya. Bukan semua, di Indonesia, juga ada di tengah-tengah kesibukannya. Dan saya lebih suka klien saya di Indonesia itu karena apa? Karena saya bisa relationship, saya bisa fitting, bisa kayak lebih akrab gitu kan. Langsung ya, ada relationship. Ada relation. Kalau di luar kan cuma melalui stylist aja kan. Karena memang sebenarnya yang diinginkan klien juga pengen langsung yang buat itu turun tangan ya, pengennya diukur gitu. Kalau misalkan sama bukan Kak Diana mungkin nggak ada ya, pengennya langsung sama Kak Diana sendiri ya. Ya itulah tadi ya,
cerita-cerita inspiratif dari seorang fashion designer yang memang sudah merambah dunia internasional. Kak Diana, terima kasih sudah datang untuk CNBC Indonesia. Thank you Sehat so dan sukses terus much. buat Kak Diana. Thank you, saya selalu. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan fashion designer asal Indonesia, Diana Putri, CNBC Indonesia, Beyond Business.